sebenarnya tadi hendak live juga sama IG-nya Dinamika Prestasi, tapi ternyata ada kendala teknis, biar aja. Karena kemarin ini kayak kita bahasa Indonesia ya lah. Walaupun banyak penontonnya bahasa orang Banjar. Sebenarnya karena banyak juga kawan-kawan kita ya Yul ya, dari yang kenal kita dari sudah lama, menantikan sebenarnya live-nya berdua tandem. Pas kebetulan ada momennya yang sebenarnya ini lagi hangat-hangatnya dibahas nih. Mudah-mudahan yang lain di sini juga lagi mengikuti. Kalau di beranda sosial media Kuyul lagi ramai nih perdebatan masalah school from home yang diperpanjang, sekolah dari rumah yang diperpanjang. Tadi yang sudah Assalamualaikum Kak, yuk loh. Assalamualaikum semuanya teman-teman di Banjarmasin. Ada alumni kita ya Yul, ada alumni kita, ada teman-teman Yulia, ada juga teman-teman sesama psikolog. Sharing ini bertujuan tidak ada maksud menggurui sih sebenarnya, lebih kepada bagaimana kita diskusi manfaat aja, faedah kalau kita sering membahasakannya istilah kerennya, biar bisa dirasakan oleh teman-teman, biar juga ada bentuk support sosial. Yeah. Yulia sudah dapat, nanti ku share ya, ada hasil penelitian terbaru dari UNPAD tentang kondisi kesehatan mental ibu-ibu yang di rumah saja. Nah, itu juga bagus, ternyata dibahas apa aja faktor-faktor yang menyebabkan ibu stres, ibu bahkan sampai tahapnya mungkin ada beberapa di beranda sosial media aku tuh yang sampai tingkatannya depresi, yang sebenarnya kita shock juga kalau mendengarkan itu di share di sosial media terkait tentang school from home yang diperpanjang ini. Ya teman-teman mungkin langsung ibu-ibu ya. Iya, makin stres ternyata. Nah, kenapa judul ini kemarin waktu diskusi sama Yulia, terus aku langsung membuat di infografisnya bentuknya pertanyaan, karena sebenarnya tidak mau memihak dan tidak mau menjudge kedua belah pihak, karena kan kita kalau berbicara masalah ini, kita berbicara pro kontra Yul. Jadi ada dua sikap yang menyetujui sama yang tidak menyetujui. Ya. Nah, pasti kalau kita berbicara sikap kan kita berbicara sikap itu apa ya? Sikap itu kan kecenderungan perilaku dan sebelumnya itu didasari oleh intention. Jadi oleh niat kan ya. Kalau dalam psikologi sih seperti itu. Kalau dalam psikologi seperti itu, ada niat, dan sikap itu juga akhirnya bisa menunjukkan sikap negatif atau sikap positif karena ada evaluasi tadi. Dia akan bersikap secara positif karena pengalaman. Kayak kuliah ya, kayak bener. kayak kuliah ya. Aku lagi kuliah ya. Terus banyak karena kebujuran itu teori yang aku angkat di penelitian. Jadi dulunya awam sih tentang masalah. Oh ternyata sikap itu didasari sebelumnya oleh intention, oleh niat ya. Oleh niat, ternyata itu kan erat banget kaitannya. Oke, kita langsung yuk bahas tentang bagaimana sekarang mungkin samping kita juga seorang praktisi psikolog, bukan kebetulan sih, karena kita memilih jalurnya di psikolog pendidikan ya. Sikap bagaimana kita menyikapi dan juga kita punya pengalaman sebagai orang tua tentang pandangan ibu-ibu yang mungkin juga senasib dengan kita saat ini mendampingi anak-anak yang di rumah, positif dan negatifnya. Silakan Yulia, mungkin kita sambil mohon maaf ya teman-teman, kami kenapa hanya memanggil nama karena ya tadi latar belakangnya kami sudah terlalu dekat. Ini tampilannya banyak yang banyak yang pencitraan. Silakan Yulia. Terima kasih untuk Ibu Bina yang sudah mengajak live IG bareng ya. Setelah sesi live IG kesekian kali kita baru bisa bertemu langsung berdua gitu ya. Terkait dengan sikap tadi ya, saya sempat kemarin lihat
survei yang dilakukan Ibu Dina ya. Ternyata kan 100% itu hampir keseluruhan yang di survei ya, saya lihat, saya nggak tahu kalau di baliknya itu mungkin ada perdebatan, tapi yang saya lihat 100% itu menolak ya. Saya bahkan juga sempat mengklik. Setuju, maksudnya setuju. Ya, setuju dengan sekolah. Ya, artinya ya setuju, maksudnya menolak kalau itu diberlakukan sekarang gitu, pembukaan sekolah gitu iya, ya, betul, ya kan? Nah, artinya setuju dengan school from home itu berpanjang. Saya juga termasuk orang yang mengklik itu gitu. Karena saya memposisikan diri sebagai ibu saat itu ya. Ini kan mulai muncul isu untuk memberlakukan sekolah kembali itu, kalau tidak salah sekitar 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu itu, dengan adanya isu new normal. Lagi perbincangan hangat, Mbak Desi, lagi perbincangan hangat masalah new normal gitu ya. Bahwa ketika kita menghadapi yang namanya new normal, artinya kehidupan kita benar-benar normal gitu. Semua seperti semula. Iya. Walaupun dengan segala perubahannya, walaupun dengan segala perubahannya. Seperti itu ya. Termasuk sekolah, kantor, bahkan kampus UIN aja udah masuk. Saya udah masuk. UIN mana? UIN Antasari. Saya juga Antasari. Saya juga mengabsen loh Bu Yulia. Iya. Kewajiban itu. Okay. Jadi kalau dari pimpinan itu masuk, jadi sudah mulai diterapkan untuk masuk kembali gitu, walaupun mungkin pakai shift ya. Sama halnya dengan sekolah juga mulai ada isunya kemarin ya, sebelum sekarang memang sudah tidak diberlakukan lagi untuk membuka sekolah, tapi kan kemarin sempat rame tuh akan ada pembukaan sekolah kembali gitu. Saya sempat juga waktu itu yang dalam tahap new normal, setelah ada kebijakan untuk membuka kembali tentang new normal ini, saya sempat WA sama Bu Dina kan, bingung nih dengan new normal gitu. Waktu ada puskesmas itu kan masih dalam tahap apaan ini gitu kan, kok kita disuruh untuk normal sedangkan kondisinya memang tidak normal gitu. Iya, tidak normal. Gimana caranya bisa normal gitu kan. Jadi sempat yang mikir apa ini normal gitu kan, sebelum kita mempelajari ya dulu. Belum pelajari itu, dan ternyata new normal ini tidak hanya di Indonesia dilakukan gitu, di luar negeri juga sedang mempersiapkan itu. Bahkan kalau mungkin Ibu Dina juga pernah dengar terkait dengan Korea Selatan ya. Korea Selatan itu kan yang jelas-jelas sudah membuka sekolah, dan pada akhirnya 1 hari aja berjalannya gitu membuka sekolah karena ada penambahan kasus baru, dan pada akhirnya tutup kembali. Nah, itu mungkin bisa menjadi cerminan kita sebagai negara yang masih posisinya kasusnya tinggi, kemudian juga kurvanya masih terus naik. Kalau Korea Selatan setahu saya itu memang negaranya termasuk yang penanganan COVID-nya udah bagus gitu, dan bahkan menurut WHO sendiri itu kan ada, kalau WHO itu kan ada beberapa syarat untuk bisa menerapkan new normal. Nah, kriteria itu sudah ada di Korea Selatan gitu. Sudah terpenuhi ya. Tetap aja ada kejadian kasus penambahan baru. Nah, kalau sekarang Korea Selatan seperti itu, bagaimana di Indonesia gitu? Di Indonesia ini kan masih naik di Banjarmasin, wah itu luar biasa sekali ya, udah menjadi sorotan gitu. Sorotan sorotan se-Indonesia gitu, dengan masyarakatnya yang acuh lah, yang masa bodoh lah, yang mucil lah, orang Banjar itu. Akibatnya sekarang posisinya udah makin naik. Semoga aja nggak sampai ke black zone ya. Harapannya seperti itu, jangan sampai kayak Surabaya udah yang black zone gitu. Artinya kan Korea Selatan ini seperti itu. Ini Indonesia kira-kira gimana gitu. Sementara persiapan yang dipersiapkan oleh pemerintah kita, khususnya di sekolah ya, itu belum tampak jelas menurut saya. Ya, kalau di kantor itu sudah jelas ada kebijakan ini, bahkan ada di undang-undang gitu ya. Tapi kalau di sekolah kan belum ada gitu. Nah, kalau memang dilakukan sekarang itu kayaknya kesannya terlalu terburu-buru, tergesa-gesa gitu, sehingga pada akhirnya wajar ketika ada kontra yang terjadi. Bahkan kemarin juga ada sempat angket dan kemudian ada petisi yang memang meminta untuk menolak membuka sekolah. Itu yang terjadi gitu ya. Wajar sih menurut saya gitu. Saya lagi sebagai seorang tua
dengan satu orang anak yang ya mungkin ya masih beruntung ya, karena kan dia masih sekolah, anak usia dini gitu, masih bisa saya memutuskan gue sekolah, belum masuk gitu. sekolah formal, belum masuk sekolah formal ya. Yang jelas pasti nggak akan sekolah gitu kan kalau anak saya, tapi kalau yang lain itu mungkin juga agak dilematis juga gitu. Itu yang pengantar kita kita bahwa wajar ketika ada yang memang khawatir dengan kondisi ketika negara kita akan memutuskan untuk membuka sekolah kembali. Tapi di sisi lain, seperti yang Ibu Dina bilang ya, yang pro mungkin sudah mengalami yang istilahnya itu titik stres gitu, mendampingi anak. Mendampingi anak, belum lagi kalau anak ketiga, bayang ya, anak ketiga mulai usia SD, TK sampai mungkin yang sudah 3 tahun, 2 tahun, nah itu saya pahami mungkin berada di titik yang sudah sebaiknya emang harus sekolah lagi gitu, daripada ketiganya berdampak pada akhirnya ibunya marah-marah gitu ya. Ada juga beberapa data-data survei sederhana yang saya pernah baca bahwa konflik di rumah itu semakin besar meningkat, gitu, ketika meningkat, betul. Iya, semakin meningkat ketika ada school from home ini. Terus kemudian juga monster ada saya pernah baca headline gitu, berita di mana monster itu ada di rumah gitu. Katanya ya dia rindu gurunya ketimbang harus sama mamanya ternyata. Jadi iya gitu kan. Kita pun kadang ya Yul, karena kami punya grup tuh teman-teman psikolog yang seusia gitu. Kadang kita juga mengakui bahwa psikolog juga manusia biasa, psikolog manusia biasa, bahwa respon pertama kita biasanya kita akan langsung sebelum tadi ketika ada wacana new normal, kita reaksi kita juga sama gitu ya, pasti akan tendensi ke salah satu pihak. Namun ketika kita baca lagi literatur, ketika kita baca lagi survei-survei yang sudah dilakukan teman-teman, ternyata banyak hal yang memang harus kita pelajari bersama gitu ya Yul. Aku baca ini sebenarnya baru kurang lebih 1 jam yang lalu, mungkin tadi semesta mendukung ya kita mau live ini, ada yang share tentang penelitian terbaru dari teman-teman Unpad. Ternyata salah satu hal yang bisa mendukung membuat nyaman ibu-ibu di rumah, ibu-ibu di rumah. Kalau kita berbicara tadi tentang kondisi mental ibu-ibu di rumah, itu salah satunya bukan salah satunya, ada masalah penerimaan kondisi gitu ya. Apakah sudah sampai di kondisi satu titik dia menerima kondisi, terus kegiatan religiusitas juga sebenarnya kemarin bagi kita umat Islam sudah pas ya momennya sebenarnya kemarin itu juga. Momennya untuk kita bisa muhasabah, kita bisa introspeksi, kita bisa melakukan hal yang mungkin lebih baik dari sebelumnya gitu, dan lebih khusyuk. Terus ada lagi pengalihan perhatian. Jadi bagaimana cara kita bisa tidak melulu memikirkan masalah berat ya gitu, berat ya, tapi kita punya kegiatan lain yang bisa mengalihkan sama membingkai kembali kenyataan. Ini kaitannya erat dengan menerima kondisi. Semua diapakan sekarang orang, kita tidak hanya kita sendiri yang merasakan ini, seluruh dunia sekarang merasakan ini. Di segala aspek. Begitu juga ibu-ibu, jangan pernah merasa sendiri. Hingga kalau aku misalnya disuruh menilai bagaimana kondisi sosial media, aku pikir sih nggak ada masalah ya sekarang sosial media mau men-share apa aja kalau itu sebagai bentuk coping stresnya atau pengalihan perhatian. Hanya saja mungkin ada tetap kembali bisa kita mengatur. Nah ternyata ada juga yang kondisi negatifnya ada yang kondisi menyalahkan diri sendiri. Ibu merasa tidak mampu untuk mendampingi anak secara maksimal kalau itu dibandingkan dengan sekolah ya. Terus kondisi denial, dia menolak kenyataan. Gini banget sih, dan menyerah. Faktor ini juga diperkuat sama kondisi-kondisi yang secara sistem, misalnya penghasilan. Karena kalau kita berbicara masalah ekonomi, semua kan terdampak ya. Ibu-ibu akan menjadi lebih stabil ketika, kalau dari hasil penelitian ini ya, memiliki penghasilan yang stabil.
Itu benar-benar harus kita benar juga gitu, benar juga Ya, benar. kondisi itu. Jadi dan adanya support dari orang terdekat, ya salah satunya mungkin kita saat ini memberikan supportnya ya, berbagi ini gitu, berbagi apa yang kita tahu, mungkin pengalaman kita juga sebagai orang tua seperti itu. Terus mungkin kalau kita di rumah juga adanya dukungan nyata dari suami, Yul, karena mau tidak mau peran itu harus dibagi. Selain juga ya kegiatan-kegiatan yang kita kan tidak hanya mendampingi anak, itu tetap harus dibagi. Misalnya apakah suami membantu mengcover misalnya masalah membersihkan rumah, atau kita punya ART yang khusus, itu juga harus sama-sama, bukan hanya tugas ibu. Mungkin kaitannya erat juga dengan masalah gender ya, dengan bagaimana di kita budaya diskriminasi gender, bahwa peran bahwa peran ini hanya tugasnya ibu. Ini yang memperberat kenapa seseorang bisa menjadi kontra terhadap school from home. Padahal kalau kita berbicara masalah aspek-aspek apa yang perlu saat ini, yang pertama banget adalah apa, Yul? Kesehatan, pasti kan? Ya. Nah, kalau kita berbicara itu, mungkin Yulia sama aku sama pemikirannya, bahwa kita sih mikirinnya bagaimana anak kita terhindar dulu aja dari masalah pendidikan itu ada konsekuensinya sendiri. Misalnya nih, ternyata pemerintah, kemarin aku sempat ngomong mungkin sama Yulia juga, seandainya Juli tetap diberlakukan masuk apa namanya, pelajaran baru, aku tetap memutuskan untuk tidak sekolah, karena tadi pertimbanganku adalah aman dulu gitu. Setelah itu baru kita pikirkan konsekuensinya. Ternyata tidak semua ibu yang seperti itu. Sehingga penting banget nih sebenarnya teman-teman psikologi, teman-teman lainnya, mungkin ada intervensi khusus yang bisa dirancang untuk ibu-ibu ya. Betul. Untuk ibu-ibu benar. Kita tidak bisa juga menjudge, karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Ya, benar. Ya, berbeda-beda. Namun mudah-mudahan dari sisi ini, mudah-mudahan ada yang nonton ya pada saat ini, karena satu lagi tadi tentang survei, ada dua kemungkinannya survei itu, kenapa orang 100% mendukung. Kemungkinan yang mengklik itu hanya yang setuju, Yul, karena yang tidak setuju itu bisa jadi dia takut, ada kekhawatiran dijudge secara sosial. Nah, ternyata itu hal-hal yang seperti itu yang juga ini mungkin khususnya kita secara pribadi mungkin bisa nanti membuat, kemarin sempat saya lemparkan wacana juga ya, untuk kita bisa pendampingan secara online untuk para orang tua, terutama ibu-ibu. Orang tua itu sebenarnya nggak hanya ibu-ibu sih, untuk suami juga bisa, karena biar tahu gitu peran ini harus diambil bersama gitu. Diambil bersama, mungkin via online yang harus kita pikirkan, dan itu harus cepat sih sebenarnya, biar ini tidak basi dan makin banyak kekerasan yang harusnya tidak perlu ketika orang tuanya sehat secara mental gitu, karena juga ini tinggi. Dan kalau dicek juga belum ngecek secara pastinya, cuman beberapa teman-teman melemparkan wacana juga sekarang angka perceraian meningkat. Angka perceraian juga meningkat ternyata seiring jalan dengan ini ya, karena konflik di rumah juga jadi semakin banyak. Ini kan perlu adaptasi ya. Adaptasi artinya gini, saya aja waktu anak diputuskan untuk school from home, kemudian ibu juga work from home gitu, itu sempat yang kebingungan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sampai ke tahap yang penerimaan bagus gitu, udah bagus, menemukan ritmenya gitu. Tapi kalau itu yang mungkin tidak dipahami oleh orang tua di luar sana ya. Ada kan sebagian besar kan adaptasi juga berbeda-beda ya, mungkin karena beruntung, karena kita psikologi gitu yang pada akhirnya lebih mudah lah mencerna segala sesuatunya. Sebenarnya mudah sih nggak juga, Yul, sebenarnya. Mudah sih nggak juga, karena tapi tadi ya, ada hal yang kita perlu pahami, bahwa semua itu berproses, tidak ujuk-ujuk seperti membalikkan telapak tangan. Iya, seperti
soalnya gini, dulu lah waktu yang pertama kali itu sempet yang emosi itu juga sempet sama anak gitu, karena kondisinya saat itu kita juga kerja di rumah gitu, jadi kan benar-benar yang katakanlah baru banget gitu, tidak pernah terjadi, tidak pernah terbayangkan situasi seperti ini gitu, anak di rumah dalam waktu yang sangat lama, kita juga kerja di rumah gitu, gue nggak pernah kebayangkan, nggak pernah kebayang gitu situasi seperti itu gitu ya. Sempat yang awal mulanya memang mencari pola di mana ini kan, kita mau kerja anak di sebelah, ini satu umur 2 tahun, satu umur 5 tahun gitu, dan suami juga kemarin juga masih belum menemukan pola juga kan. Nah itu yang pada akhirnya membuat kita pada akhirnya ya lumayan lah awal umur 2 minggu itu yang sempat yang kebingungan gitu, kalau aku pribadi lah sempat kebingungan dengan ritme yang ada gitu, tapi ya pada akhirnya ya pertama kali kita harus menerima itu, pertama harus menerima itu harus ada gitu, iya harus menerima bahwa memang COVID sudah ada di antara kita gitu, sholat kita mau ngapain gitu, daripada kita harus berkutat dengan pikiran-pikiran kita sendiri, pada akhirnya juga akan tertular pada anak kita kan, kecemasan itu gitu. Betul. Dan jadi kondisi ini sebenarnya bisa jadi diskusi bersama sih, tidak hanya dengan suami, anak-anak pun udah bisa diajarkan sedini mungkin. Iya. Proses ini adalah proses bersama sebenarnya, proses bagaimana kita berkembang bersama ke arah ya memang mau tidak mau entah apalah pro kontra juga masalah penyebutan new normal. Ya apalah itu kondisinya, yang jelas beberapa waktu ke depannya ini kita tidak akan pernah sama lagi dengan beberapa bulan yang lalu sebelum ada COVID. Ya kan kondisi itu sebenarnya yang harus kita pahami. Nah itu tadi Yul, menarik sebenarnya membicarakan tentang bagaimana kesehatan mental ibu-ibu terutama karena tadi ada halo Nova juga bergabung nih, mungkin bagus juga nih kolaborasi sama Nova, bagaimana cara kita gitu mengedukasi masyarakat bahasa yang paling mudah dimengerti gitu sama ibu-ibu, karena biasanya ketika kita melemparkan sesuatu wacana nyaman, kalau bahasa Banjar ya nyaman, nah situ nyambat jar gaji ada dan hal seperti itu, jadi kita dilematis juga melakukan pendekatannya. Halo ada Heni juga nih, teman-teman psikolog bergabung nih, sebenarnya PR dan tugas bersama kita ke depan sebenarnya, tidak hanya kami yang dari Kiki ada Kiki anak usia dini itu. Kiki udah dari tadi hendak bergabung Jardi. Nanti diajak lah live ya. Kiki diajak live ya soal anak usia dini. Iya, apalagi kalau anak usia dini itu sebaiknya jangan dulu gitu sekolah gitu. Kalau sekolah pun kalau memang sudah siap, lingkungan pastikan aman, ya tingkat SMA masih mungkin kan, karena kan dia udah tahu. Dan di petisi itu yang kemarin mengisi petisi itu kebanyakan memang anak-anak sekolah dasar, orang tua yang anaknya sekolah dasar, karena kita belum bisa mengatur perilaku mereka seperti apa yang kita mau. Masih kalau anak SMP SMA mungkin secara konsekuensi mereka sudah tahu itu gitu ya. Mungkin suatu saat nanti sih kita emang akan memasuki tahapan ya katakanlah yang di normal itu gitu, tapi ya sebenarnya perlu memang benar-benar sekarang sudah terjadi. Maksudnya kami tadi pagi keluar beli sarapan ya, karena ke depan dengan segala pesan-pesan yang kita berikan kepada anak-anak itu semua orang sudah menganggap ini new normal. Yang bablas menurut aku, mereka tidak melakukan SOP yang seharusnya gitu. Seperti kemarin kita ketemu juga habis pulang dari bawa Abel kemarin ke dokter gigi, Abel bilang, "Mah, udah sholat lagi di ini Kak?" Karena kan sekarang bagi yang mau sholat di masjid silahkan gitu, bagi yang masih memilih di rumah, apalagi terutama yang punya orang tua dan yang punya anak kecil, memang lebih bagusnya masih tidak berkumpul terlalu dengan kerumunan gitu, dengan kerumunan orang. Si Abel tuh sampai berkomentar bahwa kok orang-orang ini nggak pakai masker gitu, pakai masker. Jadi pergi ya itu kesempatan juga sih menjelaskan bahwa ketika pun kita harus nanti menghadapi new normal, tetap SOP yang harus kita lakukan, yang mungkin itu akan mengubah perilaku kita sampai selamanya ke depan, itu tetap harus kita patuhi.
susah sih ya istilahnya itu kan kemarin juga sempat dalam diskusi online prodi kemarin kan sempat kita udah pakai masker tapi orang-orang kok nggak pakai masker gitu. Itu semakin menambah kekhawatiran kita gimana cara kita menegur. Susah juga yang mengatur orang tuh susah gitu kan. Yang ada sebaiknya kita mau dari sendiri dulu gitu. Ya. Dari anak kita dulu gitu. Kita berlakukan aja karena kita nggak bisa ngatur orang. Sekali lagi kita nggak bisa ngatur orang. Apalagi bagi orang yang mungkin rejectnya apa sih bahasa ininya tuh blockingnya tinggi gitu. Yang tadi kalau kita orang Banjar mungkin selalu ada kata-kata yang nyaman naikam gitu. Tapi ini menarik banget. Ternyata di Bandung juga gitu ya, tak dipikir cuma di Banjar aja seperti itu. Di Jatinangor ini kami diuntungkan karena Jatinangor ini hidup karena mahasiswa. Maksudnya ramenya itu sebenarnya jalan-jalan apa segala macam itu karena mahasiswa masih dirumahkan, jadi itu terbantu berkurangnya ini cuma memang lumayan hampir dari separuh mungkin penduduk Jatinangor ini adalah mahasiswa karena di sini kan ada ITB, ada Praja IPDN, ada Unpad, banyak universitas. Nah itu yang diuntungkan. Nah kalau di Bandung sana ya pasti sudah ramai juga. Makanya kalau melihat di Banjar, di Banjar itu ada satu wilayah lah ya, saya nggak sebutkan gitu. Itu bunyi kabar juga. Tuh kalau pakai masker tuh ketawa semua ini. Orang pada ketawa gitu. Dianggap abnormal. Iya, kan jadi gimana gitu. Bingung ya. Itulah ya kalau kita mikirin yang orang-orang ya makin stres, kita makin stres dengan kita mikirin ada orang, gitu, makin stres. Sama tadi sebenarnya kondisi 2 minggu 3 minggu pertama semua dari kita kan masa penyesuaian yang menurut aku cukup berat ya waktu itu ya, berat. Itu kenapa kalau diperhatikan mungkin teman-teman yang menonton kita saat ini itu kenapa teman-teman psikologi itu baru munculnya di 3 minggu setelah kondisi itu. Coba diperhatikan itu fenomena. Karena apa? Ya tadi teman-teman psikologi juga manusia biasa, mereka juga perlu mengatur ritme pribadi. Setelah itu baru kita punya keilmuan ini, ayo kita apa yang dilakukan gitu. Iya benar. Itu dan mungkin ada orang-orang yang masih belum bisa move on dari itu ya Bu Yo. Iya, karena kan proses adaptasi orang itu udah beda-beda gitu. Bagaimana dia kan kita ini membentuk perilaku baru ya. Perilaku baru itu ya otomatis tidak semudah tadi seperti Ibu Dina bilang, tidak instan sifatnya, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan gitu. Apalagi kebiasaan yang bertahun-tahun kita nggak pernah cuci tangan, terus kemudian nggak pakai masker, membentuk perilaku baru ya otomatis juga. Jadi ini juga sih. Kalau dalam teori psikologi TPB itu Bu Yul ada kan membentuk perilaku itu ada sebelum perilaku kan intention tadi ada niat. Nah sebelum itu biasanya kita ada kaitannya dengan belief nih tentang keyakinan tentang. Iya benar. Kognitif persepsi ya. Iya kognitif persepsi. Kalau tahu sih ada persepsi. Aku baru tahu nih ada yang niat itu. Nanti Bu Dina ya. Luar biasa itu. Salah teori. Perilaku itu ada persepsi, kemudian juga ada pengetahuan, ada sikap dan ada proses belajar. Itu setahu saya gitu kan. Tapi memang ini baru nih, niat ini bagus nih. Menjadi suatu yang sebenarnya bagi teman-teman lain itu nggak baru, bagi kita di Banjarmasin dan bagi kita lulusan sunset level itu sama. Jadi ada attitude, ada sikap, ada subjektif norm, bagaimana norma subjektif setiap orang berbeda, dan ada lagi namanya perceived control behavior. Itu juga ada lagi kalau ditarik undur latar belakang, ada lagi kaitannya dengan religiusitas, budaya. Dan itu benar. Bisa banget kita kondisi COVID ini ya beginilah ternyata latar belakang orang berbeda-beda ya. Kita tidak bisa menyamakan dengan teman-teman yang ada di Jerman sana karena mereka secara aturan negara ketat, tapi kita juga nggak menyalahkan pemerintah ya. Maksudnya semua itu harusnya bisa kolaborasi, bekerja sama bagaimana caranya kita membentuk satu perilaku yang akhirnya bisa membuat kita aman gitu. Kan sekarang tujuan kita sebenarnya apa sih untuk semua itu kan aman kan? Aman dalam arti benar. Tidak tertular dari si COVID ini kan.
Iya. Nah, itu sebenarnya hal itu. Apalagi ya Bu Yul yang mau dibahas. Itu sih sebenarnya cuman yang menariknya tadi dengan halo Eci, ini kami memenuhi keinginan Eci nih untuk bisa duet bareng. Astagfirullahaladzim. Untuk bisa duet bareng ya Eci. Pipiku dempem. Allah Tuhan, sama aja. Jangan khawatir Yul. Sekarang kan sudah ada, tapi aku ada termasuk pendukung yang pakai apa? Layar Ridwan Nikam tuh nah. Nah itu. Jadi hal-hal itu sih. Jadi yang mungkin ke depan bisa menginspirasi teman-teman nih. Tadi kan ada teman-teman yang dari rumah sakit, ada juga dari beberapa universitas, teman-teman psikolog, ada teman-teman sini dia dari BNN dan sebagainya. Penting ternyata kita menguatkan untuk support kita kepada ibu-ibu, bukan ibu-ibu aja sebenarnya, tapi ibu-ibu yang paling terdampak ya. Suami, kadang-kadang gini ibu-ibu juga terkesampingkan gitu. Kalau aku lihat kan banyak artikel-artikel atau pemberitaan tuh membahasnya masalah anak-anak, tapi ibu-ibunya ini tersampingkan, padahal sebenarnya ibu-ibunya inilah yang ujung tombaknya gitu. Anak-anak seperti itu ya karena orang tuanya. Betul. Jadi sebenarnya orang tuanya dulu harus dikuatkan secara psikologis. Betul. Sehingga pada akhirnya anak juga nyaman belajar di rumah. Oke. Berarti deal ya Bu Yul, kita proyek selanjutnya adalah pendampingan terhadap orang tua. Oh iya, lupa ya teman-teman. Bu Yulia ini dia kaprodinya jurusan psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin, di mana tempat saya bekerja. Jadi beliau atasan saya. Tapi kali ini karena saya ngajak nggak ada atasan, nggak ada bawahan ya. Tapi teman-teman jangan lupa di asosiasi sekolah dia ketua asosiasi sekolah dan saya adalah bendaharanya. Jadi ya kurang lebih lah kita bertukar posisi lah ya. Ada Tiara juga nih. Tiara ini kandidat psikolog klinis anak. Anak nih Tiara, tetangga sebelah. Tetangga di rumah. Sering lab bareng itu ya? Sering lab bareng. Ini kita lagi membicarakan masalah bagaimana ada Jehan juga nih, Jehan. Bagaimana caranya kita melakukan judul ini kita buat khusus sebenarnya untuk membicarakan bagaimana sikap orang tua tentang menyikapi sekolah yang di rumah saja ini yang diperpanjang gitu, karena dua-duanya memiliki alasan sendiri-sendiri ya Bu Yul. Ya, benar. Alasan sendiri-sendiri yang kita tidak bisa menjudge satu pihak salah, tapi bagaimana cara kita di keilmuan psikologi ini kita ngambil peran untuk bisa mengedukasi atau mungkin lebih jauh bisa melakukan pendampingan. Walaupun pendampingannya kan nggak, namanya mendampingi kan harusnya secara secara arti pendampingan itu kan secara arti kan sebenarnya mendampingi. Yulia ada di sebelah ini mendampingi, tapi kan karena kondisi sekarang tidak memungkinkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang bisa kita lakukan, karena banyak tuh orang tua yang mengatakan sekarang bahwa yang tidak setuju dengan go from home diperpanjang gitu. Iya. Persepsi ya, masalah ininya lah. Persepsi kan dibentuk karena ada apa? Ada pengalaman. Ya, ada pengalaman, ada pengetahuan kan juga. Ada pengetahuan dan panjang lagi kalau dituntut bisa jadi karena beberapa waktu lalu sih ada baca ya, mungkin juga ada unfinished business di dalam diri si ibu sebelumnya tentang hubungan dia dengan ibu. Juga pernah baca di mana ya? Aku juga pernah baca itu di mana ya kemarin. Mungkin tulisanku dibaca kayak. Tulisanmu nggak selesai, mana? Teman-teman, jadi ya si Bu Yulia ini ya, karena dia sudah bisa menyesuaikan diri tadi, terlalu menyesuaikan diri, semua diajakin project ini itu, nggak tahu kawannya di sini lagi pusing 7 keliling.
Iya, Pak. Ini salah satu bentuk peralihan sih, peralihan ke hal yang positif gitu. Daripada kita mikirin COVID yang kapan selesainya, kapan berakhirnya, ya kita alihkan aja ke sesuatu yang kami saya lakukan. Kami live bareng dengan serial, dengan rentetan kemarin sudah juga. Terus tiba-tiba dia lagi nagih tentang kita membuat buku. Jadi belum selesai, baru 3 halaman yang terketik. 3 halaman yang terketik. Iya, kata Pak Imut udah mati-mati. Yul, susah nanti katanya. Udah pesimis kenapa Imut? Kalau kagak ditagih. Ya, itulah kalau nggak ditagih. Salah satu bentuk ini juga, pokoknya intinya gini ya. Masa COVID ini dan tanda kutip ya, dimanfaatkan untuk kita pribadi. Nah, kalau saya ya misalkan kayak pengabdian. Ini sudah berapa menit ya kita yuk? Sudah berapa menit? Nggak tahu. Ya ampun, ada jam di sini. Teman-teman kalau mau ada yang bertanya boleh aja, bukan bertanya juga sih, sharing-sharing nih kayak Eci. Karena kan dengerin kita bisa tiba-tiba mati sendiri nih live IG-nya. Iya. Ya, pagi sih yang bergabung nih. Eci, ya setuju banget adanya pendampingan untuk ibu. Ya. Itu lagi kita rancang, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ini salah satu bentuk kita minta dukungan. Mudah-mudahan Apsi Kalsel ya Yul bisa mengambil peran itu gitu. Insya Allah. Karena memang jarang juga sih intervensi untuk ibu-ibu gitu. Yang kalau dilihat dari beberapa yang ada nih kan jarang untuk ibu-ibu tuh ya tadi dikesampingkan gitu kadang-kala. Ini apa nih Eci? Nggak setuju mungkin untuk anak usia SD ke atas ya Mbak? Nggak setuju. Kalau untuk anak usia dini kayaknya ibu-ibu nggak terlalu. Ya itu karena kalau usia dini kan PAU, TK dan lain-lain belum masuk sekolah formal. Yang jadi dilematis ini adalah ibu-ibu yang di satu sisi pengen mengikuti tetap anaknya sekolah secara formal, tapi di satu sisi ada kekhawatiran masih tentang kondisi saat ini gitu ya. Karena kalau yang namanya sekolah formal kan kita ada aturan, ada kenaikan kelas, ada masuk lagi, ada penilaian dan sebagainya. Dan itu juga mungkin bahkan ini pernah dengar ada wacana tahun ajaran baru bakal dimulai 1 Januari. Desember. Tapi kalau kita baca kemarin dari beberapa pemerintah ya, pemerintah entah dari pemerintah daerah, berbagai macam daerah atau pemerintah pusat itu mengatakan yang wacana Juli itu benar adanya karena itu adalah tahun ajaran baru. Tapi kan sistem pembelajarannya tetap aja daring. Ibu-ibu kan sudah langsung bereaksi. Nah, kemungkinan ketika melihat kondisi seperti ini kita tetap akan memulainya di awal tahun, tapi kan sudah separuh berarti berjalan, bukan separuh juga sih, berapa bulan berjalan. Nah, itu mungkin yang harus ketika baca sesuatu itu memang baca isinya gitu. Karena kalau di kita kan memang tahun ajaran baru di bulan Juli. Jadi memang itu. Nah, kalau wacana di akhir itu sama dong, berarti kembali ke masa yang beberapa tahun silam, puluhan tahun silam. Dulu. Dulu kan tahun ajaran baru itu di awal tahun. Tapi kayaknya kalau angkatan kita kan angkatan 20-an ini 20-an ini sudah tidak mengalami itu kan. Masa kita udah dari bulan Juli gitu, angkatan muda, 17 tahun lewat-lewat sedikit. Iya, benar-benar. Ya, teman-teman. Ada lagi nggak Yul? Apa Yul lagi mau dibahas Yul? Apa lagi? Persiapan kali ya. Persiapan ibu-ibu nih kan kemarin ya bagi yang bagi yang pro anak-anaknya sekolah kembali, artinya kan nih tugas belum berakhir gitu. tugas mendampingi anak belum berakhir ibu-ibu. Ya. Harus persiapkan diri ya ibu-ibu ya. Artinya nih pertama perlu sehat. Perlu sehat, kemudian mindset tolong dijaga, kemudian istilah itu jangan keliru memahami normal ini. Ini yang kemarin sempat diperbincangkan, keliru memahami new normal ini, dianggap semuanya normal gitu, padahal kan kita nggak normal karena banyak yang harus kita perbarui perilaku itu, dan untuk adaptasi itu memang butuh waktu, tapi ya adaptasi itu akan berjalan dengan baik ketika itu dimulai dari proses kesadaran. Betul. Ya, kita sadar dulu nih bahwa memang ada COVID, bahwa memang itu adalah
penyakit menular, penyakit yang sangat berbahaya bahkan mematikan. Sehingga ketika kita sadar, kita kan akan kerap melakukan perilaku yang memang mungkin baru dan pada akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan. Betul sih. Jadi artinya Bu Yulia kalau bersikap setuju school from home diperpanjang apa tidak? Ya enggak lah. Oh ya, pikir. Pikir gitu. Itu kalau ibu, kalau jadi ibu ya, kalau ya, ibu gitu. Tapi kalau karena dari tidak mau beresiko, mengambil resiko berbahaya. tapi kalau jadi psikolog tetap kita harus netral ya Bu Yul. Ya, Kita berada harus netral. Ya. memahami kondisi-kondisi, bahkan bagi ibu yang menolak untuk diperpanjang ini juga ya itulah fungsinya, masuk ketika ada kesenjangan permasalahan di sana, masuklah sebenarnya untuk usaha intervensi teman-teman psikologi yang membantu mungkin kebayang kita pendampingan ibu-ibu untuk menghadapi kesehatan mentalnya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau kita berperan ganda, ketika kita membantu orang tadi Yul, harap kita juga terbantu. Iya, kita juga terbantu. Kita juga terbantu banget. Kita juga terbantu. Kita berbincang kayak gini udah mengarahkan kesadaran kita. Oh iya ya. Ternyata kita belum melakukan gitu. Ternyata kita belum melakukan. Hashtagnya apa ya? Hashtagnya psikolog juga manusia. Mungkin itu ya teman-teman ya. Dari kita mudah-mudahan sih harapannya ya teman-teman sih mendukung kita ya, minimal support secara hore-hore lah. Kami bisa nanti kita adakan lah ya mungkin sharing session online yang kalau ini kan kesannya lebih santai lebih gitu, lebih informal. Faro ya. Ya, lebih formal, nanti mungkin ada Google Meet atau Zoom gitu yang mungkin bisa diikuti sama ibu-ibu yang temanya nggak jauh-jauh dari penanganan kesehatan mental diri, ya. mungkin lebih pada kesehatan mental ibu-ibu. Insyaallah lah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan mohon doanya teman-teman, kita semua dipermudahkan urusan sehingga bisa nambah kerjaan baru lagi ya yang diniatkan untuk sharing kepada orang banyak gitu. Khususnya di masa ini dengan isu ini tadi. Gitu. Ikut Zoom deh. Eci katanya ikut Zoom ya, dicolek katanya. Oke, nanti sebarkan nanti ke Palembang, di Palembang ya Ki ya, Palembang sebarkan ya. Tolong di Palembang supaya banyak ikut. Itu sih mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini ya, nggak banyak sih sebenarnya obrolan-obrolan yang kita menangkap fenomena-fenomena yang ada, terutama yang saat ini school from home diperpanjang ini bisa memberikan wacana baru buat kita, dan juga kami mohon doanya untuk penguatan kepada kami untuk bisa memberikan lebih lagi kaitannya dengan intervensi, mungkin tadi pendampingan orang tua yang menghadapi pasang surut, stres, kondisi kesehatan mental yang belum stabil ketika school from home ini diperpanjang gitu ya Bu Yulia. Iya benar. Oke, takutnya terputus. Ya, nanti nggak nge-save lagi. Takutnya terputus, nggak ter-save. Nanti Bu Yulia aku kirim ya ini hasil baru nanti rekaman ini bisa di-share ke orang-orang yang memang mungkin nggak bisa lihat IG kita. Ya itu. Terima kasih teman-teman semua. Kiki, salam ya buat anak-anak, buat suami dan sebagainya. Kiki absen ya Ki ya, absen ya. Nanti Sari udah mulai absen loh Ki. Kiki absen. Winanda Sari sudah mulai absen teman-teman nih, ada Kak Ica, tadi ada Bu Haja Herlina nih dari mana Ibu Kelayan Dalam. Ini kita biasa PKPR, dan teman-teman lain yang sudah bergabung live, ada Ica, Tante Ica di banyak sih yang bisa kita lakukan sebenarnya dia untuk remaja juga bisa sih. Betul. Awak aja lagi. Yulia. Awak aja. Yulia jangan nambah-nambah. Iya. Jangan menambah-nambah proyek ya. Itu mudah-mudahan tadi teman-teman psikolog yang bergabung juga terinsight banyak hal ya. Yang lain juga nanti dilibatkan ya. Yang lain dilibatkan supaya nggak berdua aja lah. Berdua aja, gundul kepala. Gempor. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Yulia. Salam buat anak-anak dan suami. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Sehat mental juga penting yuk. Sekarang yuk, waras yuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.